Awas lah sayang, minggirlah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami, Wenya Family. Untuk kali ini kami akan membagikan atau menge-share video yaitu kegiatan kami di pagi hari sebelum berangkat kerja. Apa saja kegiatan kami di hari ini? Tonton video kita sampai habis ya, jangan di-skip-skip. Dan kami juga akan menyampaikan sebuah informasi atau ilmu buat kita semua. Ini bukan buat nasihati teman-teman saja ya, karena ini sebenarnya kami mencari tahu bagaimana kami bisa memperbaiki keluarga kami sendiri. Jadi kami berharap dengan cerita yang kami sampaikan itu bisa bermanfaat buat keluarga kami sendiri dan teman-teman juga, yaitu untuk hari ini kami akan menceritakan bagaimana rahasia keluarga kompak itu. Jadi mohon maaf ya teman-teman semua, bukan maksud hati buat menasihati teman-teman, tapi ini real yang kami lakukan dengan cara membaca, mencari tahu bagaimana caranya menjadi keluarga yang kompak. Ini nanti informasi yang saya sampaikan itu hasil saya membaca sebuah jurnal yaitu yang berjudul Rahasia Keluarga Kompak, yaitu sebuah jurnalis Islam yang diterbitkan 14 Desember 2017. Oke teman-teman semua, sebelum itu mohon dukungan dan supportnya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Baru kita mulai video dan ceritanya. Sedikit pemaksaan ya teman-teman semua, nggak apa-apa ya sekali-sekali. Oke teman-teman semua, semoga kita bisa menjadikan rumah kita menjadi surga buat keluarga kita. Yuk kita tonton video kita ini dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip ya. Rumahku adalah surgaku. Mendengar kalimat ini, mungkin yang terbesit di pikiran kita yang mendengarnya adalah rumah yang menyenangkan, menenangkan, dan membahagiakan penghuninya. Apakah karena kemegahan bangunan rumah yang akan membuat senang, tenang, dan bahagia penghuninya? Jawabannya belum tentu. Bangunan rumah yang megah, indah, dan tersedia berbagai fasilitas belum tentu membahagiakan penghuninya. Sebaliknya, dengan bangunan kecil belum tentu penghuninya menderita. Rupanya, yang dimaksud adalah keluarga yang menenteramkan, yang membuat bahagia penghuninya, sehingga penghuni rumah merasa betah berada di rumah. Rumahku adalah surgaku yang membuat bahagia. Salah satu keluarga yang menenteramkan adalah keluarga yang kompak. Nah, bagaimana agar keluarga menjadi kompak dan bagaimana cara kita membuat kekompakan dalam keluarga? Dari jurnal yang saya baca yaitu yang pertama kita harus lakukan 1. Saling menghargai, menghormati, harga diri. Yaitu tauladan orang tua sangat berperan dalam penerapan sikap saling menghargai. Tanamkan bahwa setiap anggota keluarga adalah berharga dan istimewa. Baik itu adik bayi, kakak, ibu, ayah, ataupun asisten rumah tangga. Semua berharga dan istimewa. Orang tua harus memberikan contoh bagaimana cara menghargai karena cara belajar setiap anak adalah see and do. Mereka melihat dan mereka melakukan. Bagaimana caranya? Orang tua memberikan penghargaan kepada setiap pribadi yang ada di rumah, yaitu dengan pujian atas perilaku baik mereka. Boleh jadi harus direkayasa sehingga tak seorang pun orang di rumah yang tidak mendapatkan pujian. Pujian disampaikan dengan tulus dan tidak berlebih-lebihan. Contohnya, Alhamdulillah, hari ini kakak sudah membantu mama menjaga adik. Terima kasih ya kakak.
Setiap pujian harus disertakan dengan menyebutkan perilaku baik yang dilakukan. Jika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh anak, orang tua bisa tetap memuji kebaikan yang lain yang pernah dilakukan anak. Contoh, hari ini kakak sedang capek ya, itu sebabnya cepat marah. Padahal biasanya kakak sabar sekali dan menjadi contoh buat adik. 2. Menumbuhkan kepercayaan. Perselisihan antara kakak dan adik sering terjadi di keluarga. Misalkan kakak yang usil menggoda adiknya, adik yang merusak atau bahkan menghilangkan barang milik kakaknya, asisten rumah tangga yang lupa menyimpan barang milik kakak, dan sebagainya. Agar keluarga tetap kompak, orang tua sebaiknya mencari cara agar kakak, adik, atau anggota keluarga lain dapat saling mempercayai. Contoh, kakak yang usil menggoda adiknya, orang tua bisa melakukan komunikasi seperti ini. Sabar ya, Dik, sepertinya kakak butuh teman dan ingin bermain dengan adik. Betul kan, Kak? Orang tua tetap berusaha menumbuhkan kepercayaan adik kepada kakaknya. 3. Tenggang rasa. Ketika si kakak menggoda adiknya hingga menangis, ini adalah kondisi yang wajar karena kakak membutuhkan sarana untuk menunjukkan superioritasnya, kekuasaannya, namun tetap perlu untuk membatasinya agar tidak merugikan adik. Maka saatnya orang tua memberi pengertian dengan baik kepada kakak, mengingatkan perasaannya sendiri jika ia diganggu oleh teman-temannya. Sebaliknya, saat adik sedang rewel, sampaikan kepada kakak, begitulah tabiat anak kecil. Semua mau menang sendiri. Kita harus sabar dan mengalah. Dulu kakak waktu masih bayi pun seperti itu. Ini contoh saat asisten rumah tangga kita sedang istirahat, seandainya kakak ingin minta bantu mengambilkan sesuatu di dapur, orang tua dapat mengingatkan, mbaknya sedang istirahat kak, jika kakak bisa melakukannya sendiri, lakukanlah sendiri, dan mengingatkan bagaimana perasaan kakak jika ia sedang istirahat diganggu oleh mama atau ayahnya. Jadi kita harus membiasakan diri melihat sudut pandang dari kita juga, sudut pandang orang lain gitu. Jangan hanya yang kita sendiri yang minta dipikirkan. Keempat, memaafkan dan minta maaf. Kakak menghabiskan makanan mereka, namun kakak tidak mau disalahkan. Orang tua bisa memberi pengertian pada adik. Adik, coba maafkan kakak. Kakak mungkin hilap dan lupa. Biasanya kakak juga mau berbagi makanan dan menyisakan untuk adik. Betul kan, Kak? Nanti mama atau ayah atau ibu atau mami akan beri pengertian kepada kakak. Begitu harusnya teman-teman. Dengan adanya komunikasi seperti ini membuat kakak tidak tersinggung dan disalahkan. Adik pun belajar mencoba memaafkan karena adik merasa puas mendapat dukungan dari mama atau ayahnya atau orang tuanya. Selain itu, untuk kakak, orang tua tetap membimbingnya agar mau meminta maaf dan hal ini sebelumnya sudah dicontohkan oleh orang tua untuk mudah meminta maaf kepada anak atas kesalahan sekecil apapun atau juga saat kesalahan itu bukan murni perbuatan orang tuanya. 5. Murahkan 2T. Biasakan dalam keluarga kata-kata 2T, yaitu tolong dan terima kasih. Untuk hal sekecil apapun, biasakan untuk menyertakan kata 2T. Tentu saja harus tetap dimulai dari orang tua sebagai contoh. Rupanya dua kata sederhana ini bisa memberikan keajaiban yang besar, yaitu sebuah penghargaan dan penghormatan. Contoh, meminta bantuan dengan menyertakan kata tolong, baik itu pada anak ataupun pada asisten rumah tangga, menyertakan kata terima kasih jika kita diberi bantuan, diberi sesuatu oleh siapapun, atau menerima perlakuan baik. 6. Menyelesaikan pertengkaran. Pertengkaran bisa terjadi pada anak. Hal ini adalah sesuatu yang wajar karena secara naluri anak butuh mengembangkan sifat superioritasnya.
sehingga ingin menguasai saudaranya. Dalam pertengkaran ini bisa jadi anak yang bersalah, bisa jadi tidak ada yang bersalah karena sama-sama mempertahankan haknya, dan bisa jadi keduanya sama bersalah. Dalam pertengkaran, orang tua bertindak sebagai penengah dan tidak berat sebelah, sebagai fasilitator untuk membantu anak menyelesaikan masalah. Setiap masalah diakhiri dengan memaafkan dan meminta maaf. Untuk pertengkaran orang tua, agar tidak diperlihatkan kepada anggota keluarga yang lain, saling membuka komunikasi, kejujuran, dicari penyelesaian, memaafkan, dan meminta maaf sebaiknya dilakukan. Sederhana mungkin metode ini, namun tak mudah pula dalam menerapkannya pada keluarga. Butuh waktu dan proses yang tidak sebentar. Yang terpenting adalah 2K, konsisten dan kontinu. Sekali lagi, metode paling Yahud adalah contoh yang baik dari orang tua kedua orang tua yang kompak, saling menghargai, peduli, dan penuh kasih sayang akan menular pada anggota keluarga yang lain. Sebagai orang tua, keluarga yang kompak untuk mewujudkan rumahku, syurgaku, pastilah sebuah impian. Selain 2K, konsisten dan kontinu menjadi teladan yang baik, konsisten dan kontinu pula berdoa kepada Allah agar dianugerahi keluarga penyejuk hati. Semoga Allah memudahkan keluarga kita semua ya, teman-teman semua. Terima kasih telah mendengarkan celotehan dan cerita saya dan menonton video kita hingga detik sekarang. Jangan lupa dukungannya dengan cara support, subscribe, like, komen, dan share, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video kita selanjutnya. Akhir kata, kami mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan kami atau penyebutan segala sesuatunya itu. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.